Makanya tidak salah hadis ini mengatakan perempuan itu aurat. Jangan ibu bilang, bu, saya udah tua, manalah ada yang mau sama saya. Ibu aja yang tidak tahu. Ditanya, apa yang kau inginkan dengan hal itu? Perempuan ini menjawab, aku mengharap ridho Allah yang tiada Tuhan selainnya. Nah, kalau ibu nyenguk orang sakit, nyolatkan jenazah, sholat di masjid untuk mencari ridho Allah, maka di masjid jauh lebih baik daripada di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kaki kita masih bisa melangkah. Kemudian kita menggunakan nikmat Allah ini untuk mendekat kepada Allah. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semua dan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masjid wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud nomor 480. Dari sinilah kita tahu ya Bu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para suami, jangan larang istri kalau dia mau pergi ke masjid, walaupun sholat di rumahnya lebih baik bagi mereka. Nah, jadi ini Bu, dari hadis ini kita tahu bahwa perempuan ini di rumah dia sholat lebih besar pahalanya daripada dia ke masjid. Tetapi tidak boleh melarang kalau perempuan mau ke masjid. Kadang kan kalau di rumah tuh Bu, tidak kusuk sholatnya. Kadang macam-macam terpikir ya Bu ya. Entah kemana pergi cucu tadi, dah terpikir pula jadinya kan Bu. Entah nasi dah masak, kita tak ingat tadi dah dicokkan enggak ya. Kan kadang-kadang sering orang lupa Bu ya. Kosmos itu udah dipetik atau enggak, dicok kan udah dipetik belum? Itu kadang terkenang juga. Macam-macam. Jadi makanya ya udahlah, saya sholat ke masjid saja, maka suami tidak boleh melarangnya. Ibu mau memilih sholat di masjid, kayaknya kalau di masjid itu lebih tenang. Kalau di rumah kadang sambil berzikir, berbicara, kita jadinya Bu, astagfirullahaladzim, tolong tuh sikit tuh, itu belum lagi itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang anak-anak payah ngomongnya ini, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi sambil ngomong Bu. Kadang suruh kecilkan TV ya Bu ya, kecilkan TV, mama sedang ngaji nih ya, jadi masih juga gitu, banyak terbawa jadinya. Tapi kalau udah di masjid tuh kan Bu, udah terkondisi gitu Bu ya, jadi lebih tenang.
Makanya ini perlu disampaikan, jangan ibu-ibu sampai berburuk sangka kepada perempuan-perempuan yang memilih dia sholatnya di rumah. Jadi jangan sampai tidak pernah sholat ke masjid tuh, tiba giliran zakat aja datang dia, tiba giliran sholat tidak pernah ke masjid. Misalnya gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi yang menjadi aib itu kalau kami laki-laki ini Bu yang tidak ke masjid, itu yang jadi aib sebetulnya ya Bu ya. Itu yang jadi aib. Kalau di Jeddah, ingat saya dulu ya Bu ya, ada laki-laki yang pemalas sholat berjamaah nih. Jadi dia pas liburan ke pantai Bu, pas masuk waktu sholat jamaah tuh dipasangnya alat selam Bu, nyelam dia, begitulah malunya Bu kan. Kalau kita kan santai aja di sini kalau tidak sholat gitu Bu ya. Kalau di sana kan betul-betul sembunyi Bu, kayak apa? Kayak perempuan tidak pakai pakaian rasanya. Kalau laki-laki di Arab Saudi itu tidak sholat jamaah tuh Bu. Jadi kalau yang tidak sholat berjamaah rata-rata sembunyi. Kalau orang-orang umroh tuh disuruh jangan keluar dari hotel kalau memang tidak ke masjid. Kalau jam-jam sholat kan Bu, kan ada patroli itu Bu, polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang tidak sholat berjamaah laki-laki kan ditangkap Bu ya. Sampai mall disuruh tutup tuh, nanti masuk tuh Bu, polisi-polisi itu pas masuk waktu sholat disuruh semuanya turun, tutup dagangannya. Saya nampak pernah dulu apa Bu, orang sembunyi di bawah lapak dagangannya Bu, malas dia mungkin ke masjid Bu ya, sembunyi. Di mana-mana itu kan yang jahat-jahat juga kan Bu, yang baik-baik juga, yang tidak mau sholat walaupun dekat masjid pun tidak sholat juga. Jadi banyak lah. Cuman di sana itu rasa malu laki-laki itu tinggi kalau tidak sholat. Nah, itu dia Bu. Kemudian Bu, di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad nomor 5211, sebetulnya masih sama nih Bu artinya. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Lalu salah seorang dari anak Abdullah bin Umar berkata, tentu demi Allah kami akan melarang mereka. Jadi pas disampaikan oleh Ibnu Umar ini, tentu anaknya ngomong Bu, kami pokoknya akan melarang, kami tidak akan membolehkan istri kami ke masjid. Maka kata Ibnu Umar, aku menyampaikan apa yang dikatakan Rasulullah, kau malah melawan. Artinya apa Bu? Tidak boleh melarang istri ke masjid. Jadi ada yang coba melarang kami, tidak membolehkan gitu. Waktu itu tuh mungkin gini ya Bu ya, laki-laki ini Bu, jangankan sama perempuan cantik, perempuan gila aja banyak hamil Bu kan. Itu makanya tuh Bu, itu betul yang dijaga oleh Islam nih Bu. Sekarang ini kan sudah rusak betul Bu, bapak sama anak, guru ngaji sama santri. Memang udah ngeri fitnah zaman nih gitu Bu. Rasulullah mewanti-wanti dari jauh-jauh hari gitu. Makanya kenapa itu jadi masalah waktu itu, mungkin disebabkan takut terjadinya fitnah gitu. Tapi tidak boleh melarang. Pas begitu dia katakan, kami pokoknya kami larang istri kami ke masjid. Langsung Ibnu Umar mengatakan, aku mengatakan yang disampaikan Rasulullah, kau malah membantah pula. Jadi di sini final bahwa tidak boleh melarang istri mau ke masjid. Nah, itu intinya itu Bu. Kemudian Bu, di dalam hadis yang berikutnya dari Abdullah, dari Nabi SAW bersabda, seorang wanita adalah aurat. Nah nih kata Rasulullah Bu, ibu ini adalah aurat. Jadi bukan batasan yang dikatakan Ibu, pokoknya kata Rasulullah perempuan ini adalah aurat. Jika ia keluar, ia ditemani oleh setan. Ia akan lebih dekat dengan Allah jika ia tetap tinggal di rumahnya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5690. Maksud hadis ini Bu,
Bukan berarti ibu tuh keluar sama setan, tidak. Ibu harus tahu, kadang Bu, perempuan ini tidak ada niat untuk menggoda dengan penampilannya. Udah ibu pakai gamis, udah hijabnya syar'i, dan seadanya. Ibu tidak bermaksud untuk menggoda orang, cuman bisa jadi mata laki-laki akan tergoda. Itu maksudnya. Disinilah ibu harus bisa bagaimana mengendalikan diri supaya orang tidak tertarik sama ibu. Kan di Indonesia ini aja Bu, nenek aja laku Bu. Di Sulawesi nenek umur 65, suaminya umur 20 Bu. Apalagi ibu yang masih 55 ke bawah kan Bu ya. Ibu merasa lah saya ini udah tua dah Ustadz, badan dah macam ini lebarnya. Yang namanya orang suka tuh Bu, macam-macam cara memandangnya kan Bu. Ada yang suka sama yang kurus, ada yang suka sama yang gemuk. Nggak bisa kita jadikan patokan. Makanya disitulah dikatakan perempuan ini keluar dia bersama setan. Dia bisa membuat orang tertarik memandangnya. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa di rumah jauh lebih bisa dia dekat kepada Tuhannya. Kalau misalnya rasanya tidak perlu amat keluar tuh, gitu maksudnya ya Bu ya. Kalau rasanya hanya pergi nongkrong gitu Bu. Misalnya kan banyak pengajian di Pekanbaru nih Bu, nanti habis pengajian duduk dia di kafe nongkrong tuh, karaoke Bu ya, tuh buat TikTok dia, kan ada yang seperti itu. Itu di postingnya Bu, kan nampak sama orang. Sementara akun ibu kadang tidak privasi, kecuali akun ibu privasi, tidak bisa orang nengok. Tuh kawan ibu perempuan semuanya, tuh beda lah ya Bu ya. Ini akun tidak privasi Bu. Sudah itu dibikinnya lah TikTok gitu Bu ya, sambil melambaikan gamis jalan ke arah kamera tuh kan macam itu tuh ya. Itu tuh yang bahaya tuh Bu. Itu maksudnya tuh jaga-jagalah. Itu perempuan nih aurat, segala pada dirinya tuh menarik. Tidak ada yang tidak menarik Bu. Kalau di Arab Saudi Bu, kami laki-laki belanja tulus semuanya Bu, karena yang jualan laki-laki Bu. Ibu pernah enggak lihat di mall ada perempuan jualan? Enggak ada Bu. Semua yang jualan laki-laki. Tapi kalau sempat ada perempuan, laki-laki kemana milihnya Bu? Pasti yang cantik, betul nggak Bu? Di Jalan Samratulangi, ingat Ibu enggak, orang jual goreng, nenek-nenek, ibu-ibu, nenek-nenek, ibu-ibu, ada perempuan cantik satu Bu. Di tempat dia paling ramai Bu. Tempat dia paling ramai. Kalau tahu ibu lah dulu sering ke Samratulangi, tempat dia paling ramai Bu. Asal lewat situ tempat dia yang paling ramai. Sebetulnya dia tidak bermaksud seperti rasa goreng sama semua Bu kan. Itulah laki-laki gitu Bu kan. Makanya tidak salah hadis ini mengatakan perempuan itu aurat. Jangan ibu bilang Bu, saya udah tua, manalah ada yang mau sama saya. Ibu aja yang tidak tahu tuh. Kan kadang kita tidak tahu siapa yang memperhatikan kita. Orang tertarik nih Bu, bisa dari sikap, bisa dari cara bicara, bisa hanya memandang sisi aja Bu, mata aja, bisa memandang macam-macam lah Bu, membuat orang tertarik itu gitu. Makanya itu yang harus dijaga. Nah kemudian Bu, di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abdullah, dia berkata, jika seorang wanita memakai pakaiannya kemudian keluar rumah, dikatakan kepadanya, hendak kemana engkau? Ia menjawab, mengunjungi orang yang sakit. Atau dia mengatakan, aku mau ikut sholat jenazah. Atau dia mengatakan, aku ingin sholat di masjid. Dikatakan lagi kepada perempuan ini, ditanya, apa yang kau inginkan dengan hal itu? Perempuan ini menjawab, aku mengharap ridho Allah yang tiada Tuhan selainnya. Kalau tiga ini yang membuat perempuan keluar,
Nah, itu Bu ya. Kalau 3 ini mau buat perempuan keluar, maka di luar jauh lebih baik daripada di rumahnya. Nah, betul pula Bu. Ibu keluar jenguk orang sakit, kan kadang kita sebelum ceramah kadang kan disampaikan ke saya tuh Bu, kami nanti mengunjungi ada jamaah yang sakit. Nah, nanti ceramahnya sebentar aja ya Ustadz. Ya, kan ada sering seperti itu juga ya Bu ya. Nah, kalau ibu nyenguk orang sakit, nyolatkan jenazah, sholat di masjid untuk mencari ridho Allah, maka di masjid jauh lebih baik daripada di rumah. Nah, supaya ini ndak salah arti Bu ya. Kalau ndak imbang hadis ini, nanti perempuan mengatakan ya udah kita pokok di rumah aja, ndak usah keluar-keluar. Ada loh Bu yang mengartikan seperti ini, sampai-sampai tidak pernah ada satupun orang yang tahu wajah ibu tuh ada juga gitu Bu. Karena semuanya itu diselesaikan oleh suaminya di luar. Nah, apakah itu salah? Enggak juga. Dia mengartikan seperti itu. Tapi kalau ibu yang mengimbangi dengan hadis ini, oh ternyata kalau jenguk orang sakit pahalanya juga besar. Kemudian ingin sholat di masjid untuk mencari ridho Allah, ternyata besar juga. Sholat jenazah kan memang besar pahalanya kan Bu. Walaupun tanpa ruku, walaupun tanpa sujud, sama pahalanya dengan mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu ditanya ke Rasulullah Bu, seluas gunung Uhud. Kalau ada orang-orang meninggal Bu, rajin-rajinlah kita menyolatkan karena pahalanya itu besar. Apalagi tugas kita di dunia ini Bu, kalau untuk mengumpulkan pahala banyak-banyak, itu caranya lagi Bu kan. Pokoknya asal bernilai kebaikan Bu, hajar aja terus. Kita tidak tahu Bu, entah dosa kita lebih banyak apa penutupnya. Penutupnya itulah pahala-pahalanya. Kemudian Bu, di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 1063, ini dari Ali karamallahu wajhah, kata Rasulullah, tidakkah kalian cemburu jika istri-istri kalian keluar rumah? Tidakkah kalian malu atau cemburu sampai datang kabar kepadaku bahwa istri-istri kalian pergi ke pasar dan berdesak-desakan dengan lelaki yang tinggi besar? Ini peringatan kepada suami-suami, dan kebetulan ibu yang mendengar. Waktu itu banyak laki-laki dan perempuan ini kan sama di pasar itu Bu, itu. Nah, itu yang dimarahkan oleh Rasulullah. Kok dibiarkan istri kalian pergi berdesak-desakan di pasar? Apa ndak ada rasa cemburu kalian? Perempuan berdesak-desakan di pasar. Karena waktu itu laki-laki perempuan di pasar. Kalau sekarang Bu, kalau ke pasar masih ada ndak seperti itu berdesak-desakan laki-laki perempuan? Rata-rata perempuan yang belanja ya Bu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, mungkin laki-laki lebih baik dia yang ke pasar. Tapi kalau misalnya memang banyak perempuan yang belanja daripada laki-laki, mungkin aman. Tetapi alangkah jeleknya seorang laki-laki yang tidak punya rasa cemburu sampai istrinya berdesak-desakan di pasar dengan laki-laki. Laki-laki ini Bu, syahwatnya 9 Bu. Perempuan tuh syahwatnya 1. Jadi perempuan ini baik Bu, tidak ada maksud apa-apa dia Bu. Laki-laki misalnya apalah salahnya bersalam sama laki-laki Ustadz, ibu tidak masalah Bu, dia habis itu bercerita, habis bersalam sama ibu tuh lembut tangannya. Itu makanya dilarang Bu. Kalau ibu-ibu perempuan ini kan baik Bu, melakukan sesuatu yang salah tuh perempuan ini yang paling pikir panjang Bu. Nah, tapi laki-laki yang tidak bisa berdesak-desakan di pasar, menurut ibu ya biasa, namanya kita kadang di pasar rame-rame berdesak-desakan. Kalau laki-laki lain Bu, itu yang diintai-intainya Bu, di mana pasar ramai, ikutlah dia di sana Bu. Saya tuh Bu paling risih kalau pas ada ceramah ibu-ibu, bapak-bapak nongol gitu Bu. Agak risih saya. Risihnya itu kenapa Bu ya? Ini untuk kaum ibu-ibu loh, kenapa kok nyempil di dalam? Alasannya kasihan lah, saya nengok Ustadz tidak ada kawan. Nah, ini modus nih.
agak risih rasanya gitu. Maksud dan tujuan laki-laki ini Bu, itu yang sulit. Makanya di kereta-kereta kan sering terjadi pelecehan seksual gitu ya Bu ya, di mana perempuan yang berdesak masuk dia ke sana, ikutlah dia berdesak-desakan di situ. Kan beberapa kali ada yang tertangkap jadinya Bu, di kamera orang. Sekarang orang udah canggih, video ada. Ibu carilah waktu yang aman lah kalau mau ke pasar itu, dimana rasanya di jam itu tidak ada laki-laki. Ibu kan lebih tahu tuh Bu ya, yang mana jam yang banyak laki-laki. Kalau tempatnya berdesak-desakan hindari. Kadang kan kayak di pasar pusat tuh Bu, jarak tukang cabe ke apa kan dia di tengah-tengah tuh Bu ya, itu kan agak berdesak-desak gitu Bu ya. Ibu-ibu ini baik, tidak ada masalah, laki-lakinya yang masalah nanti Bu. Jadi ibu harus bantu juga, karena ingat tadi hadis yang tadi Bu, ibu aurat gitu, ibu aurat. Jadi ibu jaga-jaga juga, ibu sambil menjaga diri, jaga juga perasaan orang. Jangan sampai orang berbuat dosa gara-gara ibu. Itu yang harus dijaga-jaga. Karena pasar itu kan sempit ya Bu ya, kecuali di mall kan lapang, tidak mungkin pula orang mau mendesak-desak ibu kan. Setelah itu Bu, di hadis yang berikutnya dari Abdurrahman bin Yazid, ini hadis riwayat Abi Syaibah juz 3 halaman 399. Aku mendengar Al-Qasim bin Mukaimirah mengatakan bahwa Salman Al-Farisi, Salman ini sahabat Rasulullah Bu, dia ini didatangi oleh sekelompok orang, kemudian orang itu menginginkan dia menjadi imam bagi mereka dalam sholat. Tapi dia menolak Bu, tidak mau dia dijadikan imam. Cuman orang mendorong-dorong dia, karena mungkin suaranya bagus ya Bu ya. Karena kan ada kami laki-laki ini ya Bu ya, suaranya tidak bagus tapi PD-nya tinggi Bu. Sering maju, berani maju nih Bu. Kalau saya kasih nama nih Maju Tak Gentar namanya Bu, tidak peduli dia. Tapi ada yang bagus-bagus suaranya, kadang mereka itu tidak mau maju Bu, segan gitu ya. Tapi kadang masyarakat mendorongnya, udahlah Ustadz aja yang jadi imam, Ustadz aja yang jadi imam, majulah misalnya Ustadz ini jadi imam. Nah karena Salman ini didorong-dorong orang, akhirnya mau dia Bu. Selesai sholat Bu, apa yang ditanya oleh Salman yang sebagai imam ini, apakah kalian ridho aku menjadi imam bagi kalian? Maka masyarakat menjawab, ya Alhamdulillah kami ridho engkau menjadi imam. Kenapa ini ditanyakan Salman Bu? Aku mendengar, kata Salman, Rasulullah SAW berkata, 3 orang yang tidak diterima sholat mereka. Ada 3 orang yang tidak diterima sholatnya. Yang pertama, wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya. Itu Bu. Nah, ini kembali lagi masalahnya wanita nih Bu. Sering pergi-pergi, tidak pernah ngomong sama suami. Kadang pas pulang suami kehilangan dia Bu ya, tuh di telepon handphone tidaklah aktif Bu kan. Nah itu susahnya, WA checklist. Ingat nih Bu, tidak diterima sholatnya. Kalau rasanya keluar ke tempat yang asing, maksud saya asing tuh Bu, yang memerlukan izin lah. Kecuali dari dapur ke WC, bang aku ke WC lu bang, itu tidak mungkin ya Bu ya. Itu lebay betul namanya tuh ya. Sudah tuh permisi sama suami, bang aku berangkat lu bang ya, kemana? Ini ya ke kedai depan. Nah itu berlebihan pula ya Bu ya, kedai depan rumah izin lah itu. Cuman ke tempat rasanya apa ya Bu, yang wajar lah untuk minta izin, itu memang harus izin suami. Kalau tidak izin suami, ini perempuan tidak diterima sholatnya. Nah takutnya apakah kita salah satu di antara itu? Ibu lah yang menjawabnya. Kadang-kadang ada perempuan nih Bu, alah ngapa pula izin-izin. Orang kesini ngapa pula perlu izin sama papa pula. Kan ada yang bertengkar gara-gara itu Bu. Yang penting kan nasi udah aku masakkan, rendang, bukan itu masalahnya, penghargaan. Penghargaan tuh Bu kan. Kadang kan karena apa namanya Bu, sudah terbiasa dengan ilmu ini, itulah guna agama nih Bu ya, supaya ibu bisa memfilter, oh
kalau begini sikap aku, memang ibu selama ini dibiarkan aja sama suami karena ibu lebih baga daripada suami ibu gitu ya Bu ya. Makanya dibiarkannya aja. Nah setelah ibu tahu pengajian Bu, oh ya Allah berdosa aku selama ini. Nah, sejak itu ibu minta izin lah sama suami. Suami ibu lah ketakutan Bu. Ninggalkan perangai istri aku. Selama ini tidak pernah izin nih. Ini tumben izin. Bu langsung hajatan suami ibu Bu. Ya Allah. Diajaknya kan kawan di masjid habis maghrib makan Bu kan. Ngapa bang? Istri aku minta izin sama aku. Dah lama nikah dah, baru tadi minta izin. Selama ini kadang mau kemana dek? Nggak perlu abang tanya, ngapa nanya? Macam anak-anak aja aku mah. Kan gitu. Tadi pagi izin dia. Pokok 3 hari 3 malam nih saya ajak bawa bapak makan. Kan? Berkah betul saya dapat istri sekarang. Ya coba lah Bu, kan ternyata bahaya kan Bu. Ibu sholat juga, tapi ibu tidak pernah dapat izin sama saya. Sebetulnya mengkal hatinya Bu, cuma karena dia takut sama ibu itu Bu ya. Dia-iyakannya aja. Kadang ada ditanya sesekali, tapi kena ariak lah Bu kan. Dari mana tadi mah? Apa nanya? Nah enggak apa-apa, Bapak nanya aja, kan biasa. Enggak perlu saya tanya. Enggak kan macam-macam kelakuan aku di luar tuh. Nah, kan ini pula gaya kan Bu ya. Curiga enggak tentu arah aja. Enggak, abang ngomong itu kan karena abang sayang dah tua ini dah abang geli itu aku dengarnya. Kamu lah dia Bu. Serba salah jadinya gitu. Nah, dengan kita ikut ngaji ini kan tahu kita Bu, oh ternyata sholat orang yang tidak diterima itu istri yang tidak pernah minta izin kepada suaminya. Itu Bu. Mungkin kita merasakan Bu, ini mungkin doa aku ini kok tidak dikabulkan ya. Hati ini masih kusut juga, takutnya itu Bu. Nggak pernah dapat izin dari suaminya sebetulnya gitu Bu. Tapi dia pergi juga karena suaminya malas bertengkar, ya udahlah biarlah pergi dia. Arisannya dari Senin sampai Jumat Bu. Dia nama beda-beda. Arisan ini sampai Jumat. Suami mana yang tak mengkal hatinya Bu? Walaupun ibu beres di rumah semua Bu, tapi tetap mengkal hatinya. Ada kenapa saya tahu yang seperti itu? Saya pernah ada pengajian di suatu komunitas. Terus ketuanya bilang, Ustadz tolonglah sampaikan ke ibu-ibu nih, arisan tuh udahlah sekali seminggu atau sekali sebulan. Ini Ustadz tiap hari, orangnya itu juga nama arisannya beda-beda. Saya nih kok ketawa ibu, curiga saya ibu. Ada ibu nih yang tiap hari arisannya orangnya itu juga Bu, paling nambah 1 nambah 2 lah gitu ya Bu ya. Ada arisan karpet, arisan apa lagi Bu, orangnya itu juga gitu Bu kan. Itu Bu. Yang kedua yang tidak diterima sholatnya itu Bu, hamba sahaya yang melarikan diri. Jadi ibu punya pembantu, terus dia tinggalkan tanpa bicara, dia lari. Itu rupanya sholatnya tidak diterima gitu Bu. Kenapa sampai sholat diterima? Karena menjaga harta majikan itu kan merupakan ibadah juga Bu. Dia bekerja menjaga harta majikannya. Lari apalagi sempat kadang melarikan duit gitu ya Bu ya. Yang mencuri di rumah majikannya tuh. Sekarang ini udah jelas CCTV ada Bu, payah. Dia maling dia di rumah tuannya Bu. Sampai terkejut tuannya Bu. Lobang yang dia masuki itu kecil, masuk sama dia gitu. Ngambil duit, ngambil apa, kan ada tuh Bu rekamannya. Ini pembantu yang seperti ini tidak diterima sholatnya. Lari dari rumah tuannya. Nah kemudian kenapa Salman menanyakan ini? Karena yang ketiga yang tidak diterima sholatnya itu laki-laki yang mengimami orang tidak suka sama dia. Ini banyak di masyarakat loh Bu. Kalau imam kita okelah ditunjuk gitu ya Bu ya. Kadang ada, kalau sekarang ini kan alhamdulillah udah teratur nih Bu. Imam sudah ditunjuk. Kalau dulu kan Bu, siapa yang mau aja maju di masyarakat nih Bu kan.
Kadang banyak ibu-ibu nggak suka, bapak-bapak nggak suka sama dia gitu Bu, tapi dia maju aja terus gitu Bu kan. Itu sholatnya nggak diterima loh Bu, orang benci sama dia. Udah payah dia baca ayat tuh Bu, sekali dibacanya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang batuknya daripada ayat tuh lagi Bu. Tapi maju aja terus. Ada beberapa kali lah Bu ya, imam yang keras-keras hati namanya itu Bu, nggak mau dilarang gitu Bu, maju aja dia terus. Nah ternyata laki-laki yang seperti ini orang benci sama dia. Dia kalau jadi imam, sholat imamnya tidak diterima, sholat jamaahnya diterima Bu. Artinya Pak Ibu sholat aja di belakang dia, suka-suka dia lah. Kadang ada Bu, Ibu tahu enggak, pernah dengar kunut Madinah enggak Bu? Setengah jam lamanya kalau kunut Madinah itu ya Bu ya. Dibantainya, dibacanya di Indonesia Bu. Imam dia di masjid, dihafalnya kunut tuh onde Bu, mengutuk-ngutuk makmum dibuatnya. Terus ada yang baca ayat kepanjangan gitu Bu. Kalau kita berjamaah ini, ayat tuh kan yang sederhana-sederhana aja Bu, nggak boleh panjang-panjang. Paling yang boleh panjang itu subuh, isya, itu yang disunatkan ya Bu ya, lama. Dan itu pun tergantung kondisi. Karena merata jamaah ini paling senang itu pasti ayatnya yang pendek gitu ya Bu ya. Cuman ada juga Bu di Pekanbaru ini yang memang disuruhnya imamnya subuh itu memang panjang, itu ada. Isya juga panjang, itu udah kesepakatan, itu beda Bu. Nah itu beda. Kemudian Bu, setelah jelas bagi kita bahwa itulah 3 orang yang tidak diterima sholatnya, yang berikutnya Bu, masih menyangkut dengan hadis yang pertama tadi. Ini masih dari Ibnu Umar. Istri Umar turut melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Jadi istri Umar bin Khattab sholatnya jamaah di masjid. Mengapa engkau keluar rumah sedangkan engkau tahu bahwa Umar tidak menyukai kepergianmu ke masjid dan dia cemburu? Jadi di sini sahabat tahu Bu bahwa Umar bin Khattab dia pecemburu. Dia sebetulnya tidak boleh sama dia istrinya ke masjid tuh Bu. Tapi ditanya oleh sahabat lain, kenapa kok kau tetap pergi subuh ke masjid, isya ke masjid? Setelah itu ditanya, apa yang menyebabkan Umar tidak berani melarangmu ke masjid? Maka kata istrinya, karena dia tahu bahwa Rasulullah mengatakan tidak boleh melarang kalau istri kalian mau ke masjid. Terpaksa dikesampingkannya rasa cemburunya Bu, mendahului kata-kata Rasulullah. Jadi tidak bisa, padahal Umar tuh cemburu betul ya. Apa masalahnya dulu Bu? Pernah istrinya pulang sholat dikasih oleh Abu Musa al-Asy'ari karpet warna merah. Pas pulang dari masjid ditanya Umar, siapa ngasih karpet nih? Abu Musa al-Asy'ari, dibawa balik karpet tuh Bu, dilemparkannya ke Abu Musa. Kau enggak saya kasih kado istri aku. Itulah. Jadi tapi gimana lah, mau dilarang enggak boleh kan Bu ya, kan ke masjid. Sifat-sifat laki-laki ini kan memang pecemburunya itu lebih kuat Bu. Kalau dapat pencemburunya lebih kuat itu lebih kuat dari perempuan. Kalau perempuan pecemburu kuat pun dilarang juga Bu. Makanya kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, Bu, kenapa kau tidak menikahi perempuan Madinah? Kan tidak ada istri Rasulullah orang Madinah Bu. Karena apa? Rasulullah tahu perempuan Madinah itu pecemburu berat. Makanya tidak ada Rasulullah satupun istrinya orang Madinah. Jadi kita harus tahu karakter kita Bu ya. Kalau misalnya kita ini pecemburu rasanya, apa-apa yang suami lama-kelamaan kan akan tahu, oh istri aku tuh tidak suka seperti ini, tidak suka seperti ini. Jadi dia pun bisa menjaga. Tapi kalau dapat istri pecemburu berat tuh memang letih juga ya Bu ya. Pasti letih lah Bu.
Baru keluar, baru suami ini onda dari WA-nya, Bu. Dari mana, Bang? Terpaksa berhenti. Kalau tidak jawab, gawat, Bu. Dia jawabnya harus secepat kilat. Berhenti langsung suaminya, Bu, langsung dijawabnya. Masih disimpang, Dek. Fotoin, Bang. Foto. Kirim. Harus nampak gapura tuh, Bu. Jangan coba nak nampak tuh. Gapura perumahan tuh. Harus nampak pos satpamnya tuh, Bu, kan. Sampai di kantor WA balik. Udah sampai, Bang. Alhamdulillah, Dek. Udah foto lah depan kantor, Bu, kan. Kirim. Vikol lah, Bang. Vikol lah. Diginikan lah, Bu. Itu hitam balik lemari itu apa tuh? Sapu hijau tuh, Dek. Tuh, tengok lah, Bu. Rupa saya sapu hijau. Sangka rambut perempuan lah. Jadi kalau pecemburu berat tuh gawat. Tapi saya pernah ketemu kawan laki-laki pecemburu berat. Kami memakluminya, Bu. Tidak pernah saya bertamu ke rumah dia, berani masuk ke rumahnya walaupun dia menyuruhnya. Saya tidak mau, karena saya menghargai perasaan kawan. Jadi saya bertamu ke rumah, di mana saya duduk, Bu? Di teras. Di teras, dan kalau istrinya keluar, kami tidak pernah mau memandangnya. Itulah menghargai perasaan kawan itu, Bu, ya. Jadi kalau ke rumahnya memang ya duduknya di teras, Bu. Kami udah ngerti gitu, karena dia sangat pencemburu. Istrinya itu boleh keluar radius 50 meter, Bu. Di radarnya, tibanya di radar tiba itu, Bu, ya. Pokoknya melihat ke kanan nampak, melihat ke kiri nampak. Itulah istilahnya, Bu. Payah macam itu, Bu. Sampai kurus badan istrinya. Memang di sisi lain penyayang gitu, Bu, ya. Cuman kalau kita melihat kawan kita penyemburu aja, istrinya aja tersiksa gitu, Bu. Memang dimanjanya, Bu, nyuci dia, gosok dia, ngantar anak ke pasar, pokoknya dia semuanya. Sedangkan begitu aja pun ibarat apa, Bu? Disangkar emas ya, Bu, ya. Disangkar emas. Kemudian, Bu, di dalam hadis yang lain, di dalam pendapat ulama, jika seorang wanita telah menikah, kepergiannya bergantung kepada izin suaminya, karena hak suami adalah kewajibannya. Memang harus, kalau perempuan udah nikah, dia keluar rumah mesti harus ada izin suaminya. Sesuatu yang perginya itu tidak inilah, Bu, ya. Maksudnya itu yang agak jauh lah dari rumah, dia mesti izin sama suaminya. Untuk perempuan yang sudah menikah, jika seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya, tidak suka suaminya, Bu, tidak diizinkan, keluar juga dia, Bu, maka dalam Islam suami boleh tidak menafkahinya. Tidak boleh dia nuntut nafkah, Bu. Jadi misalnya, Bu, melelawan ibu, Bu, ya, "Dak, aku pokok mau pergi juga." Maka terbebaslah suami dari menafkahinya. Bebas, Bu, jadinya, Bu. Tidak boleh nuntut karena dia tidak izin kepada suaminya. Permasalahannya sekarang, Bu, perempuan sekarang berduit, Bu. Itu masalahnya itu. Dia punya pencarian, dia ada duit. Ndak abang nafkahi, ndak masalah sama aku. Banyak duit aku daripada abang, Bang. Itu yang payah itu, Bu, kan. Jadi yang melemahkan laki-laki sekarang itu, Bu, ya macam-macam ya, Bu, ya. Yang menyebabkan itu banyak. Perempuan lebih banyak peluangnya untuk mendapatkan uang pada saat ini, dari dijualan kue, kosmetik, macam-macam, Bu, ya. Saya lihat perjuangan ada perempuan sampai akhirnya dia berjaya gitu ya, Bu, ya. Tapi ada yang masih bisa menghargai suaminya, karena suaminya ini mungkin baik laku pula, Bu, ya. Ini kadang udahlah duit sedikit, Bu, kelakuan banyak pula. Itu pula kadang-kadang kan susah, ya. Tapi itulah, Bu, seperti yang pernah kita kaji dulu, Bu, bagaimanapun buruk sikap suami Ibu, anggap aja Ibu jihad fisabilillah. Berbakti sama dia kan jihad, Bu, ya. Ya udahlah, terima aja lah.
Saya menyaksikan perempuan seperti ini, Bu, sampai suaminya meninggal. Ibu tahu enggak, suaminya pecandu narkoba, suka main perempuan dan tidak bisa dilarang. Pensiun pun dia, Bu, ternyata uang tolaknya habis semuanya untuk membayar utang. Tapi istri tetap menemaninya, Bu, sampai dia wafat. Itu, Bu. Jadi saya salut juga nengok ibu tuh ya, Bu ya. Saya pernah mendengar di saat suami udah pensiun tidak ada uang tuh, Bu, dia minta duit untuk mabuk loh, Bu. Padahal apa namanya nih, kita aja yang dengar emosi gitu, Bu. Cuman saya tidak boleh menghasut karena dia mungkin anggap itu jihad aja dia lagi. Penting saya tetap berbakti sama suami saya. Nah, itu mungkin yang dianggapnya lagi, Bu ya. Namanya jihad fisabilillah itu kan berat, Bu. Nah, wajar lah. Udah terlanjur jadi ditakdirkan jadi suami kita. Karena sifat buruk suami itu mungkin ladang surga bagi ibu, kan, Bu ya. Itulah ladang surga bagi ibu. Dengan buruk sifatnya ibu bersabar, itulah jadi ladang surga jadinya. Kadang memang kita melihat kesal, Bu. Saya melihat ada perempuan di Pekanbaru nih, dia bekerja, Bu, dengan tenaganya, walaupun hasilnya besar, Bu, dengan tenaganya dia bekerja, letih. Saya tahu ibu itu pasti letih walaupun duitnya banyak. Suaminya ngapa, Bu? Duduk, ngerokok, jalan, balik, sampai tidak ada satupun anaknya yang menegur bapak tuh, Bu. Tidak ada satupun yang menegur. Cuman istrinya tetap memilih bertahan. Dulunya katanya suaminya itu rajin, Bu, tapi semenjak tahu dia istrinya banyak duit, sejak itu nggak mau dia kerja lagi. Nggak mau dia kerja lagi. Cuman ibu tuh akhirnya, Bu, sering ikut pengajian dia, paling tidaklah untuk menyabarkan hatinya lah gitu. Mau diapain lagi? Sebetulnya kalau diikutkan setan, Bu, saya bagus pisah aja lah, Bu, mungkin gitu. Tapi kita kan nggak boleh, Bu. Itu pula lah ladang jihad dari ibu tuh gitu. Kemudian, Bu, yang tidak boleh suami itu melarang kalau perempuan itu keluar apabila dia pergi ke rumah orang tuanya di saat atau mengurus orang tuanya dalam keadaan sakit. Maka laki-laki tidak boleh melarangnya. Itu mutlak karena itu orang tua gitu, Bu ya. Kadang suami ini salah arti lah dia, Bu, atas nama izin dia baru boleh, kan gitu ya, Bu ya. Saya mau ke rumah orang tua sakit, enggak boleh, ingat enggak di pengajian. Kan itu gaya, Bu ya. Kalau itu tuh enggak boleh dalam Islam suami melarang istri ke rumah orang tuanya. Dulu pernah ada perempuan bertanya sama saya, Bu, di tempat kerjanya tuh kalau sudah 5 tahun kerja itu nanti kantor memberikan pinjaman untuk karyawan itu 100 juta. Maksudnya supaya apa? Misal karyawan itu mau punya usaha lain, itu enak ya, Bu. Jadi kadang-kadang, Bu, karyawan ini kalau dikasih dia pinjaman, dia kan bisa buat usaha lain. Saya ada lihat tadi lah tayangan seorang polisi yang minjam duit, kemudian dia kembangkan usahanya di rumah, Bu. Jadi bisa lebih besar gajinya, baju usahanya sekarang, Bu. Terus ada kemarin pas saya ngisi pengajian, bapak tuh pensiun, tapi pensiunnya, Bu, karyawannya udah banyak. Dia bikin kapak, bikin dodo sawit itu, Bu. Jadi banyak orang-orang sawit kan banyak di Riau nih, Bu, belanja sama dia. Jadi walaupun dia ada pensiun, duitnya tetap banyak, bahkan dia banyak punya karyawan. Nah, yang saya ini, Bu ya, yang karyawan dia punya usaha, kemungkinan dia untuk macam-macam sama perusahaan itu kan tidak ada jadinya, Bu. Perusahaan udah ngasih lebih. Nah, waktu dia dikasih 100 juta itu, dia nanya ke saya, Ustadz, suami saya tidak tahu nih bahwa saya dapat dari kantor 100 juta. Niat saya mau mengumrohkan orang tua saya. Karena saya takut kalau tahu nanti sama suami saya nanti dipinjamnya buat usaha pula gitu. Boleh enggak saya merahasiakannya? Saya bilang boleh, karena itu uang pencarian dia. Jadi nggak apa-apa nggak dibilang Ustaz, enggak lah, nggak boleh dibilang pula. Kecuali duit suami yang disembunyikan macam itu ya salah.
Pertanyaannya gini Bu, saya bendahara kantor Ustadz, ada uang yang saya bawa pulang dan ada uang pribadi saya. Uang pribadi saya ini sering hilang Ustadz, sampai akhirnya ketahuan sama saya, ternyata istri saya pencurinya. Bolehkah saya ceraikan istri saya? Jawaban Ustadz ini, uang kantor pernah hilang? Enggak. Uang bapak pribadi hilang? Ya, berarti bapak pelit sama istri bapak. Karena yang diambil istri kan uang suaminya Bu. Uang suami punya siapa? Punya istri. Kok bapak yang mau menceraikan pula? Berarti bapak pelit sampai mencuri istri bapak. Seharusnya kan tidak ada kata-kata pencurian nama itu Bu ya. Ya karena saya pribadi Bu, tidak ada yang sembunyi soal duit. Berapapun duit di saku kita ada uang istri, silahkan aja diambil gitu Bu kan. Tidak ada sembunyi-sembunyi tabungan, tidak ada sembunyi-sembunyi masalah uang. Kecuali Bu, ada tipe istri ini Bu, berapa dikasih habis, terus ditanya tidak bisa menjelaskannya, itu ada juga tuh Bu. Saya tidak masalah Ustadz, habis-habislah duit nih, tapi tolong jelaskan kemana. Dia tidak pernah bisa menjelaskan Ustadz, jadi batu dia ditanya tuh, tidak mau jawab, jadi bingung juga. Jadi itu boleh suami menyembunyikan uangnya, kecuali bisa menjelaskan habisnya duit tuh bang kesini, 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 itu oke Bu, kan laki-laki ini butuh penjelasan. Tapi ini uang sebanyak itu habis, tapi tidak bisa menjelaskan kemana, itu yang susah tuh Bu. Itu yang payah jadinya. Kemudian Bu, pelarangan perempuan keluar itu semua tergantung ketentuan kondisi keamanan dan tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Itu tidak ada masalah. Jadi ini kata ulama Bu, jangan berlebihan betul. Kalau misalnya tempat aman, tidak ada masalah, rasanya ngapa pula dilarang-larang itu, kecuali menimbulkan fitnah. Karena ada Bu, ingat saya di jalan Masjid Al-Manar, Jalan Toda, itu jalan menuju masjid itu gelap Bu kalau malam. Itu pernah terjadi juga, perempuan yang pulang dari masjid kena gitu Bu ya. Itu mungkin suasana tidak aman. Dari Duyung masuk terang Bu ke Al-Manar itu, tapi kalau dari Toda dulu ya Bu ya gelap. Saya dapat laporan dari RT-nya, makanya takut juga anak-anak ke masjid sekarang Ustadz, karena tempatnya itu gelap, kadang padahal kan di tengah kota ya Bu ya, tapi tidak ada lampu waktu itu. Kalau sekarang tidak tahu saya. Jadi kalau rasa nyaman, macam tempat kita ini terang benderang, cuman mungkin jalan sinilah yang tidak ada rumah mungkin ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau mazhab Hanafi menganggapnya makruh meskipun ia seorang wanita tua renta karena zaman telah rusak. Ini kata Imam Hanafi Bu, kalau perempuan itu ke masjid hukumnya makruh walaupun dia sudah tua karena zaman sekarang sudah rusak. Saya renung-renungkan betul juga Bu, ada nenek yang diperkosa. Ya Bu ya, nenek diperkosa. Jadi tidak peduli orang sekarang Bu ya, atau rupanya nenek ini pakai perhiasan, ini paling mudah. Jadi apa dia untuk diambil perhiasannya, karena pasti tidak akan ada tenaga. Berteriak pun teriak tidak kuat lagi Bu. Tentu udah payah teriak Bu ya, udah payah teriak. Kalau Imam Syafi'i Bu dan dua orang sahabat Imam Abu Hanifah, seorang wanita ingin menunaikan sholat di masjid jika masih muda atau tua. Ini jika masih muda atau tua, tetapi kecantikannya dapat menimbulkan fitnah, hukumnya makruh. Karena Bu, banyak juga orang tua nih yang cantik Bu. Jadi kecantikannya itu masih menimbulkan fitnah, baik muda ataupun tua. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan ini? Karena memang terbukti Bu, banyak juga perempuan yang sudah tua-tua tapi masih nampak cantiknya, masih nampak cantiknya.
dia tetap hukumnya makruh. Begitu juga suami dan walinya makruh mengizinkannya. Misalnya istri ini udah tua tapi cantik gitu Bu ya, maka kalau suaminya mengizinkan pun hukumnya makruh. Tapi tidak haram ya Bu ya, cuman makruh saja. Adapun jika wanita itu sudah tua dan tidak lagi mengundang syahwat, ia boleh keluar menunaikan sholat jamaah di waktu sholat dan tidak makruh. Ada lagi gitu kalau sudah tidak menarik lagi Bu ya kan. Rasanya pun tidak mungkin orang tertarik itu Bu, maka tidak ada salahnya dan tidak makruh dia ke masjid. Jadi Ibu sendirilah bercermin Bu, aku ini masih cantik nggak ya? Kalau masih cantik makruh. Tapi jangan tanya ke orang Bu, nanti orang tairi apa ya, udah parah bentuk emak dah mak, usah gimana? Tidak apa-apa lah mak keluar lagi. Kemudian masih menurut Imam Abu Hanifah, jika wanita itu masih muda maka makruh. Wanita tua menurutnya boleh pergi menunaikan sholat id, boleh menunaikan sholat isya. Wanita tua mau cantik mau enggak, tidak boleh dia ikut sholat Jumat. Ibu ini Ibu ingat ya Bu, kalau di Arab Saudi kan perempuan ikut sholat Jumat Bu. Kan. Kalau di Indonesia ragu kita Bu kan, orang tidak pernah buat. Kalau di sana kan perempuan ikut sholat Jumat. Imam Maliki, wanita itu dibaginya 4 golongan. Yang pertama wanita tua yang tidak lagi mengundang syahwat lelaki, maka dia boleh pergi ke masjid. Dia boleh menunaikan sholat fardu, menghadiri majelis ilmu, zikir, keluar menuju lapangan menunaikan sholat id, sholat istisqa, turut mengurusi jenazah keluarga dan kerabat serta menunaikan keperluannya. Ini untuk orang perempuan yang sudah tua. Kedua, wanita yang tua tapi masih cantik. Wanita tua yang masih cantik, ia boleh pergi ke masjid menunaikan sholat fardu, menghadiri majelis ilmu, zikir, tapi tidak boleh banyak bepergian untuk berbagai keperluannya, dibatasi. Kan semenjak banyak dokter kecantikan nih Bu, kulit nenek-nenek kan tegang balik semuanya Bu. Ikutlah dia perawatan Bu, ternyata memang bisa Bu ya, bisa Bu, yang memang sudah turun ya Bu ya, masih bisa rupanya dirawat, kemudian naik dia balik kulitnya nih jadi bagus, kulit lehernya tuh jadi bagus. Memang ada ibu seorang dokter kecantikan di Pekanbaru nih saya lihat, memang karena perawatan anak itu, anaknya dokter kecantikan ya Bu ya, memang Bu, memang terlihat masih muda, tapi cantik itu mahal ternyata ya Bu ya. Perawatannya luar biasa. Nah kalau perempuan yang seperti ini, ia boleh pergi ke masjid tapi tidak boleh terlalu banyak bepergian. Makruh baginya melakukan bepergian yang terlalu banyak. Ini yang ketiga Bu, wanita muda yang memiliki ketertarikan pada pemuda, masih tertarik dengan kelaki-lakian, maksudnya tuh masih suka lah Bu nengok-nengok laki-lakinya. Karena saya pernah dulu ibu-ibu bertanya, Ustadz, di daerah rumah saya itu kan ada imigran-imigran dari Pakistan, dari Iran, putih-putih, ganteng-ganteng Ustadz. Kan gitu-gitu ya Bu ya. Jadi memang masih ada ketertarikan dengan lelaki. Ia boleh menunaikan sholat fardu secara berjamaah di masjid, boleh masih pergi mengurusi jenazah keluarga kerabatnya. Tapi di sini Bu, Imam Maliki melarang dia sholat id atau sholat istisqa, begitu juga menghadiri majelis zikir dan majelis taklim. Itu dilarang Bu bagi Imam Maliki. Jadi ibu aja mengimbang-imbangi nih Bu, aku nih memang masih tertarik sama laki-laki tapi rasanya tidak mungkin lah yang aneh-aneh aku lakukan. Itu mungkin itu berapa pendapat ya Bu ya. Jadi Ibu boleh ambil yang mana saja, tapi Ibu harus komitmen ngambilnya. Oh saya ngambil di Imam Syafi'i saja, cuman makruh aja kok gitu kan, keluar tidak ada masalah. Nah mungkin sampai di situ dulu Bu kajian kita kali ini. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأسرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.